Shalom jemaat Tuhan, kembali pagi hari ini kita datang menghampiri Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan rohmu, kita sembah Dia, kita puji Dia, kita muliakan Dia, karena Dia adalah penyelamat hidup kita. Tiada yang seperti Dia dalam hidup kita. Tiada yang seperti Dia, setiap hari ku memuji keajaiban biarlah semua yang benar
bersoraklah bagi Dia.
menyembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang.
It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Biarlah Tuhan hari-hari kami, waktu-waktu kami dipenuhi dengan kerinduan untuk selalu bersama dengan Engkau. Kami merindukan hadir-Mu Tuhan. Kami merindukan hadir-Mu. Semua tentang Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami bawa semua pujian kami, semua sembah kami, pengagungan kami hanya kepadamu. Yesus Allah kami yang hidup. Yesus Tuhan kami yang hidup. Kau segalanya buat hidup kami Tuhan. Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya buat hidup kami. Kau segalanya, Kau segalanya. sumber kekuatan kami, Engkau hidup kami, Engkau segalanya buat kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kesetiaan-Mu. Kami bawa doa kami pagi hari ini kepadamu Tuhan. Nanti Bapak Samyan akan ikuti tadi dalam doa. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami datang kepadamu, membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hanya dengan kasih karunia-Mu Tuhan, hidup kami semakin dimuliakan oleh Tuhan dan kami boleh menyenangkan, memuliakan nama-Mu. Pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, teruslah berkati Tuhan, berkati pemerintahan ini sampai kepada purna tugasnya, dan biarlah seluruh pelayanan yang ada dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan roh yang takut akan Tuhan. Berkati setiap pembangunan di segala bidang, baik juga di dalam pemulihan ekonomi, pemulihan kehidupan bermasyarakat menjelang Paskah
selesainya pandemi 19 ini Tuhan kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Engkau campur tangan, memberkati pemerintahan dari pusat, daerah sampai ke pemerintahan terendah RT RW, semuanya dalam kuat kuasa-Mu. Memberkati juga keadaan keamanan, biarlah Tuhan terus menjaga, melindungi, menyertai aparat TNI Polri dengan cinta kasih-Mu. Kami percaya dari seluruh pulau-pulau yang ada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, Tuhan pasti memberkati dengan ajaib. Berkati dalam sukacita damai sejahtera-Mu, terlebih di tengah-tengah suasana lebaran ini, biarlah Tuhan campur tangan, Engkau juga membawa seluruh umat-Mu untuk mengalami persaudaraan dengan mereka yang berbeda maupun juga dalam keyakinannya, dan tetap membangun persaudaraan dengan keluarga masing-masing untuk berkumpul bersama menjadi berkat di tengah-tengah keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan. Berkati kota kami, Kota Semarang, memberkati juga pemerintahan kota yang ada, memberkati gereja kami Manuel Community, memberkati para majelis, para gembala, para hamba Tuhan, memberkati setiap penggembalaan yang ada. Biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berkati gereja Efrata Tuhan, mau terus maju di dalam Tuhan, pekerjaan-Mu yang ada semakin indah dan nama-Mu dipermuliakan. Berkati gembala kami Bapak Pendeta Handoyolim beserta keluarga yang ada dalam sukacita damai sejahtera, dalam pengurapan yang kudus dari Tuhan menyertai senantiasa. Berkati Tante Trivena juga sebagai gembala penasihat, biarlah nama-Mu dipuji, dipermuliakan di hari-hari hidupnya bersama keturunannya, anak menantu cucunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga seluruh jemaat-Mu, baik mereka yang pulang kampung bertemu dengan keluarga di suasana lebaran ini, biar mereka menjadi berkat di sana. Memberkati juga jemaat-jemaat-Mu, baik mereka yang sakit, mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau memberi kekuatan, kemampuan dengan imannya, mereka disembuhkan oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah dengan seturut kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh ada ini semua karena kasih Tuhan. Pagi hari ini kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab di dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-7. Bunyi firman Tuhan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini saya percaya bahwa kalau kita ada, ini membuktikan bahwa betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap bersukacita. Tidak ada kehidupan di dunia ini yang bebas dari masalah. Setiap orang pasti menghadapi apa yang namanya persoalan, apa yang namanya tantangan, apa yang namanya masalah. Tapi bagaimana respon kita terhadap masalah itu menentukan apa yang dapat kita raih. Firman Tuhan berkata tetap bersukacita. Banyak orang yang hari-hari ini semakin sulit untuk bersukacita saat dalam pergumulan yang berat. Kadang kita mengeluh, tersenggol sedikit, kita tersinggung, kita emosi, doa belum terjawab, kita mulai uring-uringan dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, biarlah sukacita di dalam Tuhan, kita itu tetap stabil. Walaupun diterpa masalah, walaupun ada dalam lembah kekelaman, kita tetap bersukacita. Mengapa kita harus bersukacita? Dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kata kuncinya adalah bersukacita di dalam Tuhan. Artinya di luar Tuhan, mustahil kita dapat senantiasa bersukacita. Di dalam Tuhan pasti ada sukacita. Mengapa kita harus bersukacita? Karena sukacita itu adalah sebuah perintah. Mengapa kita bersukacita ini diulang 2 kali?
Kenapa? Karena manusia sering lupa untuk bersuka cita. Ketika terima berkat, bersuka citanya semakin kuat. Ketika ada dalam masalah, masih ada berkat, masih bersuka cita. Tapi saat menghadapi badai persoalan yang berat, sudah tidak ada berkat, sudah tidak ada apa-apa. Seringkali kita lupa bersuka cita. Seringkali kita lupa sumber berkat itu dari siapa. Sukacita itu adalah sebuah perintah. Makanya perlu diingat, seharusnya sukacita yang dimiliki oleh orang percaya tidak tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang kita alami hari-hari ini. Sukacita itu harus menjadi identitas orang percaya. Bersukacita senantiasa di dalam segala hal. Berarti bersukacita baik dalam suka maupun duka, dalam kekurangan ataupun dalam kelimpahan. Harus senantiasa bersukacita. Sukacita itu adalah perintah. Yang kedua, sukacita adalah berkat yang indah dan mahal. Bapak Ibu bisa keliling dunia, Bapak Ibu bisa cari di toko manapun, cari di mall manapun, mau beli sukacita itu tidak ada. Sukacita itu ada dalam hati kita. Sukacita itu lahir dari hati kita, karena kita tahu ada Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu sumber sukacita kita. Makanya sukacita itu adalah berkat yang indah dan itu harganya mahal dalam hidup kita. Kalau kita tahu siapa sumber sukacita kita, apapun yang terjadi hari-hari ini, kita akan terus bersukacita. Kita akan terus berada di dalam posisi bersukacita. Meskipun tidak punya uang, apalagi sekarang anak sekolah sudah libur, kemudian pekerjaan juga libur. Seminggu kita libur, kita mau pergi ke keluarga yang ada di luar kota, tapi nggak punya uang, tetap bersukacita. Di rumah tidak punya uang, tetap bersukacita. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita, walaupun nggak punya uang. Tapi saat kita bersyukur, saat sukacita itu ada dalam hidup kita, itu yang akan memotivasi kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk mencari siapa sumber berkat itu. Sukacita itu sangat mahal. Dunia tidak bisa memberikan sukacita, tapi Tuhanmu mampu memberikan sukacita yang besar dalam hidupmu. Bagaimanapun kondisimu hari-hari ini, ayo tetap bersukacita. Engkau yang sedang sakit, engkau yang sedang bingung, nanti bayar uang sekolahnya seperti apa, nanti anak saya nggak kuliah, nanti gimana, suami saya nggak kerja, mau dapat uang di mana? Masih tetap bersukacita. Sukacita itu adalah kekuatan bagi kita setiap orang percaya. Kalau kita yakin bahwa sumber berkat itu adalah dari Tuhan, maka kita akan terus menjadi sukacita, menjadikan Tuhan sumber sukacita. Bagaimana kita mengelola sukacita dalam hati kita? Itu adalah keputusan kita sendiri. Sukacita itu harus dijaga baik-baik. Kenapa harus dijaga? Karena sukacita itu bisa hilang oleh tekanan, oleh persoalan, oleh pergumulan hidup yang berat. Tekanan yang terus-menerus tiada berhenti. Rasanya kok hari ini ada masalah, besok ada masalah, hutang belum lunas. Anak saya jadi uring-uringan dengan sekolah, dengan kuliah. Suami saya tidak menyayangi saya, istri saya marah-marah karena nggak punya uang untuk belanja di dapur. Tapi kalau kita percaya Tuhan itu ada dalam hidup kita, tekanan apapun, persoalan apapun, itu akan membuat kita tetap bersukacita. Ada uang, tidak ada uang, tetap bersukacita. Sebab Dia Tuhan yang menyediakan segalanya. Dia Tuhan yang tidak pernah menutup mata untuk memberikan berkat di dalam hidup kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menjaga kita, Dia selalu melindungi kita, Dia selalu menyediakan berkat. Tuhan mau melihat ketulusan kita mengasihi Tuhan. Apakah kita bersukacita saat kita ada dalam keberkatan, saat kita sehat?
Saat kita dilimpahi dengan berkat dari Tuhan, kita akan terus bersuka cita. Tapi ketika Tuhan mengizinkan persoalan terjadi dalam hidup kita, mau enggak kita tetap bersuka cita? Sukacita itu harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Yaitu dekat dengan Tuhan. Ayat 7 berkata, nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kamu. Luar biasa. Dengan kita dekat kepada Tuhan, dengan kita menaikkan permohonan kita kepada Tuhan, dengan kita berdoa, dengan kita mengucap syukur, kita akan melihat damai sejahtera yang dari Tuhan. Damai sejahtera yang tidak pernah terbatas. Itu akan mengalir dalam hidup kita. Itu akan membuat kita terus dekat dengan Tuhan apapun kondisinya. Ada uang, tidak ada uang, sehat ataupun sakit, kita akan terus melihat Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Sukacita hendaknya menjadi gaya hidup kita. Orang percaya, bahkan dalam keadaan yang sulit, kalau kita menghitung berkat Tuhan setiap hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita, mungkin secara materi kita masih bisa menghitung pendapatan setiap hari. Tapi kalau kita melihat berkat Tuhan dalam hidup kita, lewat penyertaannya, lewat perkenanannya, lewat kesehatan, lewat perlindungan, sepanjang malam kita beristirahat. Kita istirahat, kita tertidur, kita tidak tahu apa-apa. Mungkin ada pencuri bisa masuk, mungkin ada ular atau binatang yang bisa masuk ke rumah kita. Tapi kalau kita bisa ada sampai hari ini, bukankah Dia Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita? Perlindungan Tuhan membuat kita terus bersuka cita. Perkenanan Tuhan terus membuat kita bersuka cita. Sukacita itu harus kita bagikan kepada orang lain. Hidup yang penuh dengan sukacita mampu menyentuh jiwa orang lain dan membangkitkan semangat orang yang terpuruk. Firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat di situasi dan kondisi yang tidak baik, kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Tapi bagaimana kalau saya ada dalam situasi itu? Bagaimana kalau saya ada dalam tekanan dan ada masalah besar? Masa saya harus bersuka cita dan harus menjadi berkat kepada orang lain? Tuhan mau supaya sukacita yang ada dalam hidup kita, kita bagikan kepada orang lain. Karena itu sangat berdampak bagi orang lain. Saat di situasi yang sulit mungkin, kita masih bisa tersenyum. Dan ketika orang lain ada masalah, dia datang sharing dengan kita. Waduh, saya nggak punya duit. Waduh, anak saya sekolah tapi nggak punya duit untuk bayar uang sekolah. Tapi dia tidak tahu kondisi hidup kita. Mungkin hari itu juga kita butuh uang untuk membayar uang sekolah anak kita. Atau kita punya pergumulan, kita harus dapat uang hari itu untuk membayar hutang kita. Tapi ketika orang datang kepada kita dan dia sharing dengan kita, karena mungkin dia melihat hidup kita, keseharian kita, orang ini kok rasanya nggak pernah punya masalah, padahal kita punya masalah sendiri. Meskipun kita ada masalah, ketika ada orang datang mencari kita, ayo bagikan sukacita itu kepada orang lain. Kasih penguatan kepada orang yang sedang membutuhkan. Mungkin hari itu dia sedang kecewa, dia sedang membutuhkan pertolonganmu. Mungkin hari itu kamu gak punya uang. Tapi apa yang ada padamu? Firman Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Penguatan lewat kata-katamu. Ayo berikan kepada orang lain. Perkataan yang kecil itu berdampak yang besar. Apalagi kata-kata itu adalah kata-kata yang memberkati.
kata-kata itu adalah bentuk iman kita. Kita bagikan kepada orang lain, maka itu akan berdampak dengan luar biasa. Dampak dari tetap bersukacita yaitu memberikan kekuatan yang memampukan kita untuk bertahan dan menjadi pemenang di tengah kesukaran. Dampak dari tetap bersukacita itu memberikan kekuatan yang besar dalam hidup kita, supaya kita bertahan menghadapi kesukaran, menghadapi persoalan, menghadapi tekanan, dan kita menjadi pemenang dalam setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu mau jadi pemenang di tengah kesukaran? Ayo tetap bersukacita. Dalam sukacita itu ada pengharapan. Di dalam sukacita itu ada kesabaran. Di dalam sukacita itu ada ketekunan. Bukankah sukacita itu adalah salah satu dari buah roh? Mari berdampak buat orang di sekitar kita. Dampak dari tetap bersukacita menjauhkan kita dari rasa khawatir. Sukacita menjauhkan kita dari rasa khawatir. Tidak ada hal positif yang bisa dihasilkan oleh kekhawatiran. Kekhawatiran hanya menghasilkan hal-hal yang negatif, membuat kita cemas, membuat kita tidak berdaya, membuat kita lemah, gak bisa apa-apa. Harusnya hari itu kita kerja, harusnya hari itu kita bersyukur, harusnya hari itu kita berdoa mencari Tuhan. Tapi karena kita khawatir, itu menekan iman kita. Khawatir itu menekan hidup kita, membuat kita tidak berdaya, membuat kita lupa siapa pemberi berkat itu, siapa pemberi hidup itu. Ayo tetap bersukacita. Apapun persoalan yang kau hadapi, tetap berkata, Tuhanku baik. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saat engkau ada dalam kekecewaan, ada dalam kekhawatiran, katakan dengan imanmu, Tuhanku baik. Tuhanku tetap baik. Segala perkara pasti dapat kulalui bersama dengan Tuhan. Itu akan membangkitkan semangatmu untuk mencari Tuhan dan tetap bersukacita bersama dengan Tuhan. Sukacita menjadikan kita berpikir positif terhadap persoalan yang sedang kita alami. Dampak dari tetap bersukacita yaitu melatih diri kita untuk tetap bersyukur. Saat dalam tekanan tetap bisa memuji Tuhan. Saat dalam tekanan tetap bisa menyembah Tuhan. Tetap bersukacita, tetap bisa bersukacita, tetap bisa tersenyum. Meskipun menghadapi mungkin ada keluarga yang sakit, yang harusnya dioperasi, gak punya uang. Anak sekolah gak punya biaya hidup. Suami gak kerja, makan aja rasanya gak punya uang untuk membeli makan. Tapi kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib Dia nyatakan dalam hidup kita. Dampak dari tetap bersukacita, yang pertama itu memberi kekuatan yang memampukan kita untuk bertahan dan menjadi pemenang di tengah kesukaran. Yang kedua, menjauhkan kita dari rasa khawatir. Yang ketiga, melatih diri kita untuk tetap bersyukur. Sukacita itu mempengaruhi seluruh aspek hidup kita, mempengaruhi hati, pikiran, perasaan, dan itu terpancar dari wajah kita. Terlihat dari bagaimana respon kita ketika kita menghadapi persoalan. Persoalan kecil, persoalan besar. Monggo, aku tetap berkata, Tuhanku baik. Dia tidak pernah memberikan persoalan lebih dari kekuatan kita. Dia Tuhan yang menjamin hidup kita. Pesan firman Tuhan hari ini, bagaimanapun kondisimu hari ini, tetaplah bersukacita. Sebab sukacita itu memampukan kita untuk berpikir jernih dan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita pasti akan bertindak benar. Bersukacita adalah kunci mengatasi tekanan dan kesulitan hidup. Ayo latih diri kita untuk tetap bersukacita. Jadi berkat bagi orang lain dengan cara membagikan sukacita itu setiap saat, dimanapun
dan kapanpun, apapun keadaan kita, bagikan sukacita itu. Sebab Dia, Tuhan, sumber damai sejahtera, sumber sukacita itu ada di dalam hidup kita. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Apapun persoalanmu hari-hari ini, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan dengan imanmu, aku akan tetap bersyukur sebab Tuhan yang kusembah adalah Tuhan yang baik. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Handoyo akan tutup kita dalam doa. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Kami mau bersyukur, bersukacita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak buat doa satu teduh pada pagi ini. Terima kasih buat firman yang telah kami dengar. Biar kami tetap bersukacita dalam segala perkara, dalam segala keadaan. Bahkan di saat-saat terburuk sekalipun, di saat situasi tidak baik, kami tetap berkata, Tuhan kami baik. Dan kami tetap bisa bersukacita di tengah semua situasi itu. Biar hidup kami berkemenangan, biar hidup kami memuliakan Tuhan. Berkati Ibu Mary yang telah sharing firman Tuhan, pakai semakin dasar dalam pelayanan kehidupan dan masa depannya. Berkati semua sudah melayani hari ini, biar kami semakin mengalami kebaikan Tuhan. Kami berdoa buat semua jemaat-Mu yang telah satu teduh pada saat ini. Biar kami semakin praktek firman-Mu. Dan yang sedih, Tuhan berikan kekuatan baru. Yang mengalami kelemahan, mengalami kekurangan, biar kami tetap bersukacita. Dan kami percaya pasti ada pertolongan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari ini bersama Tuhan. Tuhan ada dan memberi kami kekuatan. Dalam nama Yesus, saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terus bersukacita. Tuhan memberkati.